Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, pagi. Luar biasa. Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan strategi pembelajaran agenda 3. Mata pelatihan agenda 3 ini berkaitan dengan peran dan kedudukan PNS di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa ada beberapa strategi yang bisa kita sampaikan di dalam pembelajaran agenda 3 ini yang perlu kita siapkan adalah berkaitan dengan alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini kurang lebih sekitar 31 jam pelajaran. 1 jam pelajarannya terdiri dari 45 menit. Yang pertama ada 6 JP di MOOC, 20 JP di Distance Learning, dan 5 JP di Classical. Bahwa materi agenda 3 dengan deskripsi singkatnya adalah bagaimana peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance. Nah, ada 3 fungsi ASN di sana, yaitu yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan yang ketiga adalah perekat serta pemersatu bangsa. Nah, di sini kita juga ingin melihat bagaimana penekanannya kepada kemampuan berpikir kritis dan kreatif terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Nah, begitu juga dengan hasil belajar bahwa peserta juga diharapkan mampu menjelaskan dan berpikir kritis serta kreatif terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN sesuai dengan kedudukan dan perannya dalam mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada 2 materi di dalam agenda 3. Yang pertama adalah manajemen ASN, sedangkan yang kedua adalah smart ASN. Nah, ada 3 materi pokok di dalam manajemen ASN. Yang pertama adalah kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik serta kode perilaku ASN. Terus yang kedua adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Nah, ada 3 metode di dalam strategi pembelajaran agenda 3. Yang pertama dengan MOOC, yaitu belajar mandiri. Artinya sebelum masuk ke dalam proses distance learning ataupun klasikal, itu peserta bisa belajar terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah distance learning. Nah, distance learning ini berkaitan dengan metode yang bisa kita sampaikan adalah dengan ceramah, tanya jawab, curah pendapat, terus juga ada permainan edukatif gitu ya, terus juga ada pemutaran film pendek, diskusi kelompok, presentasi. Dan sedangkan klasikal juga tidak beda jauh dengan distance learning, hampir sama. Terus juga alat bantu dan media yang bisa digunakan mungkin ada pada saat MOOC mungkin handphone, laptop atau komputer serta bahan pembelajaran. Nah, sedangkan distance learning ini ada laptop, komputer, jaringan internet, bahan pembelajaran, permainan edukatif gitu ya. Artinya dengan aplikasi yang tersedia. Terus juga di klasikal juga kita siapkan laptop, komputer, terus juga ada LCD, sound system, papan tulis, ATK, terus juga ada aplikasinya, terus juga ada alat atau bahan pembelajaran. Nah, terkait dengan alokasi waktu tadi pada saat manajemen ASN ini materinya adalah 6 JP di MOOC, 20 JP di distance learning, dan 5 JP di klasikal. Nah, para peserta diharapkan mampu mempunyai referensi-referensi. Yang pertama adalah Peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 Jungto Peraturan LAN nomor 10 tahun 2001 tentang pelatihan dasar CPNS. Terus yang kedua ada Keputusan Kepala LAN nomor 13 tentang pedoman penyelenggaraan ASN, terus juga pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS, dan yang nomor 14 adalah tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Nah, referensinya di sana juga ada modul manajemen ASN dan modul smart ASN. Nah, kita masuk kepada materi yang kedua. Nah, materi yang kedua itu berkaitan dengan smart ASN. Nah, materi pokok antara lain ada literasi digital, ada pilar literasi digital, ada implementasi digital dan implikasinya. Nah, metodenya juga sama, yaitu ada MOOC, belajar mandiri, terus juga ada distance learning dengan ceramah, tanya jawab, curah pendapat, permainan edukatif, dan lain sebagainya. Dan juga ada diskusi kelompok dan presentasi. Terus di klasikal juga nggak beda jauh dengan distance learning,
hanya biasanya kita bisa menyiapkan berbagai macam alat bahan yang bisa dilakukan untuk mengajak peserta lebih kreatif lagi. Terus juga menggunakan alat bantu yang sama seperti pada saat manajemen ASN, dan alokasi waktunya juga sama, yaitu ada MOC 6 jam pelajaran, terus juga ada distance learning 20 jam pelajaran, dan klasikal 5 jam pelajaran. Dan begitu juga referensi yang disampaikan itu juga sama, ada peraturan LAN, terus ada keputusan kepala LAN, serta modul ASN dan modul Smart ASN dan modul manajemen ASN. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan kegiatan distance learning, pembelajarannya itu kita pakai ada dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Nah, dalam konteks strateginya kita juga kenal dengan namanya pendahuluan sebelum pembelajaran, itu kurang lebih sekitar 10 menit. Terus juga ada penyajian, di sana ada dua, ada sesi pertama dengan sinkronus dan sesi kedua dengan sinkronus juga hari kedua. Nah, di sana juga kita pakai beberapa metode yang bisa kita sampaikan. Tadi juga misalnya ceramah, tanya jawab, curah pendapat, permainan edukatif atau permainan interaktif dan lain sebagainya. Terus juga kurang lebih sekitar penyajian ini untuk kegiatan distance learning kurang lebih sekitar 80 menit plus sesi yang kedua adalah 135 menit. Nah, yang ketiga setelah ada pendahuluan, penyajian, dan tidak lupa dengan penutup, yaitu membuat kesimpulan atau pembulatan dari materi tersebut, serta menutup pembelajaran dengan menyampaikan ucapan salam, terus juga ada pemberian motivasi, dan yang terakhir dengan mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu dengan alokasi waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, materi yang kedua adalah asinkronus. Nah, asinkronus ini juga bagaimana kita memberikan tugas-tugas kepada para peserta. Yang pertama ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Nah, ini kurang lebih sekitar 675 menit. Nah, materinya apa aja? Yang pertama berkaitan penugasan individu dan kelompok. Ini bisa kita kasih tugas individu yang pertama, misalnya bagaimana mereka bisa membuat deskripsi ataupun juga mengidentifikasi isu yang terkait dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, di sana juga kita minta kepada para peserta untuk bagaimana menyebutkan tugas dan fungsi mereka selaku PNS yang bekerja di unitnya masing-masing. Terus juga ada identifikasi isu, terus juga bagaimana mendeskripsikan 3 isu terkait, terus juga ada alat-alat analisis yang dipakai, serta bagaimana juga menetapkan core isu atau isu utama yang bisa dilakukan oleh mereka. Terus juga ada penugasan individu yang kedua, yaitu membuat penetapan core isu yang akan diaktualisasikan. Nah, biasanya dari 3 ini kita minta kepada para peserta untuk memilih satu core isu yang menjadi isu prioritas. Nah, yang telah dilakukan pada tugas yang pertama. Nah, ini bagaimana kita mengkaitkan isu tersebut dengan agenda 3 ini menjadi faktor penting di dalam menentukan core isu tersebut. Terus juga cari dan tentukan core isu itu dengan menggunakan teknik-teknik analisis pada saat agenda 1. Terus juga bagaimana menjelaskan gagasan kreatif terhadap penyelesaian core isu tersebut, serta siapa saja yang terlibat di dalam pelaksanaan habituasi. Nah, yang tugas kelompok, kami atau saya ingin memberikan sebuah pembuatan video role play, yaitu bed and best, yaitu membuat video role play bed and best practice terkait dengan agenda 3. Nah, biasanya kita pelah atau kita pilih 2, ada kelompok A dan kelompok B yang terdiri dari masing-masing 5 orang. Nah, di sana mereka bisa membuat bagaimana skenario video yang bisa menggambarkan contoh-contoh praktek yang baik dan contoh-contoh praktek buruk di dalam mata pelatihan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Setelah itu bikin videonya, bikin skripnya, terus masing-masing para peserta harus berkontribusi terhadap hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan yang saya sampaikan. Semoga kita bisa melaksanakan materi pelatihan agenda 3 ini sesuai dengan
strategi pembelajaran yang sudah dilakukan atau sudah direncanakan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kebersamaan kita di dalam pelatihan Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara tahun 2022. Saya Haris Irianto, Widya Suara BPSDM Provinsi Jakarta, mengucapkan billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses selalu.